Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Marwajid dan NPM 230100150 dan saya sendiri nama Afriandi dengan nomor NPM 23081010158. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi aljabar linear dan matriks mengenai ruang hasil kali dalam. Oke, yang pertama adalah definisi dari ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor V. Misalkan, pasangan vektor U dan V dinotasikan dengan vektor U dan V dengan bilangan real serta memenuhi 4 aksioma. Berikut adalah ilustrasi dari ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam harus memenuhi keempat aksioma dari ruang hasil kali dalam. Yang pertama adalah simetris, yaitu vektor U dan vektor V sama dengan vektor V dan vektor U, yang disebut juga dengan simetris. Yang kedua adalah aditivitas, vektor U dan vektor V ditambah vektor V sama dengan vektor U dan vektor V ditambah vektor U dan vektor V. Yang ketiga adalah homogenitas, yaitu K vektor U dan vektor V sama dengan K vektor U vektor V sama dengan vektor U KV. Terus yang terakhir adalah aksioma positivitas. Di sini nilai dari vektor U dan vektor V harus lebih besar sama dengan 0 dan vektor U dan vektor V sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U sama dengan 0. Contoh soal. Oke, yang pertama kita buktikan dulu melalui aksioma simetris. Vektor U, vektor V sama dengan 2U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3 sama dengan 2V1 U1 ditambah V2 U2 ditambah 3V3 U3 sama dengan vektor U dan vektor V sama dengan vektor V dan vektor U, terbukti simetris. Untuk aksioma yang ketiga adalah vektor U ditambah vektor V dan vektor W sama dengan U1 V1, U1 tambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3 dan W1, W2 dan W3 sama dengan 2U1 V1 dan W1 ditambah U2 tambah V2 W2 ditambah 3U3 plus V3 W3 sama dengan 2U1 W1 ditambah 2V1 W1 ditambah U2 W2 ditambah V2 W2 ditambah 3U3 W3 ditambah 3V3 W3 sama dengan 2U1 W1 ditambah U2 W2 ditambah 3U3 W3 ditambah 2W1 V1 W1 ditambah U2 W2 dan ditambah 3V3 W3 dan hasil akhirnya adalah vektor U dan vektor W ditambah vektor V dan vektor W. Maka terbukti merupakan aksioma yang kedua, yaitu aksioma aditivitas. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah untuk suatu K elemen dari R. Nah, K vektor U dan V sama dengan KU1, KU2 dan KU3. V1, V2, V3 sama dengan 2KU1 V1 ditambah KU2 V2 ditambah 3KU3 V3 sama dengan K dikali 2 U1 V1 ditambah KU2 V2 ditambah K kali 3 U3 V3. Hasilnya adalah K vektor U dan vektor V. Untuk yang kedua, K vektor U dan vektor V hampir sama dari yang pertama, yaitu KU1, KU2 dan KU3 V1, V2, V3 sama dengan 2KU1 V1 ditambah KU2 V2 ditambah 3KU V3 ditambah 2U1 KV1 ditambah U2 KV2 ditambah 3U3 KV3 sama dengan vektor U
KV. Dan terbukti atas aksioma yang nomor 3 yaitu homogenitas. Untuk yang terakhir, vektor U dan vektor U sama dengan 2U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah 3U3 pangkat 2. Jelas bahwa vektor U lebih besar daripada 0. Lebih besar sama dengan 0, maaf. Untuk setiap vektor U dan vektor U sama dengan 0, jika dan hanya jika vektor U sama dengan 0 terbukti memenuhi sifat positivitas. Oke, berikut adalah sifat-sifat dari RHD. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam dan K skalar, maka O, V sama dengan V, O sama dengan O. Yang kedua adalah U, V tambah W sama dengan U, V ditambah U, W. Yang ketiga adalah U ditambah W, V sama dengan U, V ditambah W, V. Yang keempat adalah U dikurangi V, W sama dengan U, W dikurangi V, W. Yang kelima, U, V sama dengan W, U, V dikurangi W sama dengan U, V dikurangi U, W. Yang terakhir adalah U, KV sama dengan K, U, V sama dengan KUV. Oke, norm pada hasil kali dalam. Jika V adalah suatu hasil kali dalam, maka norm atau panjang suatu vektor U dalam V dinyatakan dengan U dan didefinisikan sebagai berikut. U sama dengan vektor U, vektor U pangkat setengah sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat lebih besar sama dengan 0, dan vektor U sama dengan O jika vektor U sama dengan 0. Jika jarak dua titik vektor U dan V dinyatakan dengan D dikali U, V dan didefinisikan sebagai berikut. D vektor U, vektor V sama dengan vektor U dikurangi vektor V sama dengan vektor U dikurangi vektor V, vektor U dikurangi vektor V dipangkatkan setengah sama dengan akar U1 min V1 pangkat 2 ditambah U2 dikurangi V2 pangkat 2. Berikut adalah contoh soal. Oke, dari soal yang pertama, vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V, U ditambah vektor U plus vektor V, W sama dengan vektor U ditambah vektor U, V ditambah vektor U, vektor W ditambah vektor V, W. Untuk mendapatkan baris yang kedua ini, maka baris yang pertama ini harus dikalikan. Jadi vektor U dikali U, vektor V dikali U. Nah, maka kita akan mendapatkan hasil dari persamaan tersebut adalah 1 plus 2 plus 5 plus 3 plus min 3 sama dengan 5. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8 terus dikurangi min 3 sama dengan 5. Yang kedua adalah hasil mutlak dari vektor U ditambah vektor V sama dengan akar vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor V. Dari kedua persamaan ini harus saling dikalikan seperti kali silang dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Akar vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor U ditambah vektor V, V. Lalu diubah menjadi seperti ini, itu vektor U, vektor U ditambah vektor V, vektor U ditambah vektor U, V ditambah vektor V, vektor V sama dengan hasil mutlak dari U pangkat 2 ditambah 2 kali vektor V, vektor U ditambah hasil mutlak dari V pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan 9, akar dari 9 adalah 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ruang hasil kali dalam. Nama saya Muhammad Majid, NPM 23081010 Oke, ketasamaan Cauchy-Schwarz. Apa sih ketasamaan Cauchy-Schwarz itu? Pada dasarnya, ketasamaan Cauchy-Schwarz ini itu terjadi jika terdapat bilangan real A1 sampai A ke N dan bilangan real B1 sampai B ke N
itu berlaku seperti berikut kesamaan tadi ya. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 sampai ditambah AN dikali BN dikuadratkan itu lebih kecil sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sampai AN kuadrat dikalikan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat sampai BN kuadrat. Jadi bentuk daripada kesamaan Cauchy-Schwarz tadi. Nah, ini kan ketidaksamaan kan. Nah, kesamaan tadi atau sama dengan ini terjadi jika A1 banding B1 itu sama dengan A2 banding B2 dan sama dengan terus sampai A ke N banding B ke BN. Jadi nilainya akan berbanding lurus semua ini. Tiap variabelnya A1 sama B1, A2 sama B2 ini nilainya sebanding semua gitu. Itu akan membentuk kesamaan di sini, bukan ketaksamaan. Nah, ketaksamaan Cauchy-Schwarz juga dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini kan panjang gitu. Ini bisa kita tulis dalam bentuk notasi sigma sebagai berikut. Jadi sigma AI dikali BI dengan I sama dengan 1 sampai ke N dikuadratkan, kita kuadratkan, nah itu akan lebih kecil daripada sigma AI kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai N dikali sigma BI kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai N. Ini bentuk lain daripada ketaksamaan tadi gitu. Bisa kita sederhanakan dalam bentuk notasi sigma. Oke, ketaksamaan Cauchy-Schwarz pada ruang vektor umum. Jadi tadi kan bentuk umum kesaksamaannya kan. Nah, sekarang jika kita mau mengimplementasikannya pada ruang vektor umum itu gimana sih? Nah, misal kayak gini. Misal terdapat dua vektor U beranggotakan U1 sampai UN dan vektor V juga isinya V1 sampai Vn kan. Itu terdapat pada ruang vektor R pangkat N. Maka akan berlaku seperti ini. U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 sampai UN kali Vn dikuadratkan. Ini lebih kecil sama dengan U1 kuadrat tambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat dikali V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat gitu. Nah, bentuk ini U1 V1 U2 V2 ini kan bentuknya merupakan dot product gitu, dot product dari dua buah vektor. Jadi bentuk ini tuh bisa kita tulis sebagai dot product dari vektor U dan vektor V dikuadratkan gitu. Lebih kecil daripada, nah bentuk ini kan bentuknya mirip sama panjang vektor gitu. Nah, panjang vektor kan rumusnya kan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat diakarkan kan. Nah, sedangkan di sini kan nggak ada akarnya. Jadi kita tulis di sini kuadrat gitu. Terus sama V juga berlaku seperti itu kan. Nah, setelah itu ini bentuknya kita akarkan kan. Akarkan, sama-sama akarkan. U1 V1 kuadrat kita akarkan jadi mutlak U dot V kan. Kenapa pakai mutlak? Karena dalam bentuk akar pasti hasilnya positif seperti itu. Nah, yang kedua panjang U kuadrat dikali panjang V kuadrat kita akarkan ya tinggal kita coret aja kuadratnya kan seperti itu. Nah, bentuk ini bisa kita tulis ulang sebagai mutlak UV plus U2V2 plus U3V3 ditambah sampai UNVN. Itu lebih kecil sama dengan bentuk tadi U1 kuadrat tambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat kita pangkatkan setengah atau kita akar dikalikan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat kita pangkatkan setengah atau kita akar. Ini bisa kita gabung, langsung kita kasih akar di luarnya sini bisa. Nah, kesamaan dari ketaksamaan ini, kesamaannya itu hanya terjadi ketika seperti kondisi yang tadi kan, ini kan ketika A1 banding B1 sampai AN banding BN, ini juga sama. Terjadi ketika U1 banding V1 itu sama dengan U2 banding V2 sama dengan U3 banding V3 sampai nanti UN banding Vn ini sama semua gitu perbandingannya. Itu akan membentuk yang namanya kesamaan tadi. Jadi ini akan sama dengan ini jika kondisi ini terpenuhi. Oke. Selanjutnya kan tadi kesamaan Cauchy-Schwarz pada ruang vektor umum kan. Sekarang kesamaan Cauchy-Schwarz pada ruang hasil kali dalam yang akan kita bahas di materi kita ini. Jadi saya menuliskan tadi aja kan, terdapat vektor U sekian, vektor P sekian. Bedanya di sini pada ruang hasil kali dalam V. Tadi kan pada ruang vektor umum kan, R pangkat N kan. Sekarang vektor ini tuh ada pada ruang hasil kali dalam V yang terdapat pada ruang vektor R pangkat N. Jadi tadi kan cuma di ruang vektornya saja kan. Sekarang vektor ini tuh ada pada ruang hasil kali dalam, baru ada pada ruang vektornya gitu. Sama kan tadi U1 kali V1 sekian. Bedanya seperti ini. Ini kan bentuk umumnya kan tadi dot product kan. Tapi kalau dalam ruang hasil kali dalam, ini bentuknya seperti ini, ruang hasil kali dalam tadi. Bentuknya hasil kali dalam antara vektor U dan vektor V gitu. Jadi tadi kan kalau pada ruang vektor umum kan bentuk U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tadi kan bentuknya merupakan dot product kan. Nah, sedangkan pada ruang hasil kali dalam bentuk ini merupakan bentuk hasil kali dalam. Bedanya seperti itu. Terusannya sama, kita kasih mutlak dan lain-lain. Hasil akhirnya juga sama, mutlak U1 V1 tambah U2 V2 lebih kecil sama dengan ini diakarkan tadi ya. Nah, kesamaan ini itu hanya terjadi ketika ya sama juga U1 banding V1 itu sama dengan U2 banding V2 dan seterusnya sampai UN banding Vn gitu.
Oke, baik. Selanjutnya sudut pada ruang hasil kali dalam. Jadi pada ruang hasil kali dalam, sudut terkecil antara dua buah vektor tadi U dan V itu bisa kita tulis sebagai berikut. Uh, cos theta ini kan sama dengan ruang hasil kali dalam antara U dan V, kita bagi dengan panjang U dikali panjang V kan. Jadi sudutnya itu sama dengan inverse daripada cos ini, atau biasa kita tulis arcs cos gitu. Itu arcs cos dari atau inverse cos daripada panjang ini tadi. Oke. Nah, tapi apakah persamaan yang kita tulis ini itu beneran valid apa enggak gitu? Kita buktikan di sini. Pembuktian, oke. Dengan kesamaan tadi, Cauchy-Schwarz tadi itu dapat kita simpulkan kan hasilnya kan gini. Mutlak daripada ruang hasil kali dalam U dan V itu lebih kecil daripada panjang U dikali panjang V. Nah, jika kita pindah nilai panjang U dan panjang V ini ke kiri menjadi pembagian, maka di sini tinggal 1 dan di sini ada mutlak hasil ruang kali dalam U dan V dibagi panjang U dikali panjang V. Nah, karena ini mutlak, untuk menghilangkan mutlak itu kita bisa menggunakan seperti ini. Ini kan kurang dari sama dengan. Mutlak kurang dari sama dengan, maka bilangan aslinya itu akan ada di antara nilai positif dan negatif daripada angka di sebelah kanan ini. Seperti ini contohnya. Mutlak hasil ruang kali dalam ini, mutlak ini itu akan ada di antara bilangan 1 dan min 1. Jadi nilai ruang hasil kali dalam antara U dan V dibagi panjang U dikali panjang V, ini nilainya kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar daripada sama dengan min 1. Nah, ini kan sama kan, kumpulan sama nilai cos, yang mana cos itu lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan min 1. Maka cos theta ini itu akan sama dengan nilai ini, itu valid gitu, karena memang sama persamaannya. Lanjut ke sini, ortogonal dan ortonormal. Jadi sebuah vektor itu akan disebut ortogonal jika semua pasangan vektor yang berada dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Dan semua himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang 1 itu dinamakan ortonormal. Jadi ortogonal tadi kan jika pasangan vektor di dalamnya kan tegak lurus, itu disebut ortogonal, dan jika vektor-vektornya itu panjangnya 1, maka itu disebut ortonormal. Jadi ortogonal dulu baru ortonormal. Kayak gitu ya. Misal ini ada vektor, terus jika semua tegak lurus maka disebut ortogonal, dan jika panjangnya 1 maka disebut ortonormal, seperti itu. Nah, selanjutnya metode Gram-Schmidt. Apa sih metode Gram-Schmidt itu? Metode Gram-Schmidt adalah metode yang digunakan untuk mengubah himpunan vektor yang bebas tadi atau himpunan vektor biasa umum itu jadi himpunan ortogonal. Caranya seperti ini. Misalkan B itu sama dengan ini isinya, B1, B2, B3 sampai N adalah himpunan vektor yang bebas linear. Jadi vektor B1, B2, B3 sampai vektor Bn itu bebas linear. Maka B ini dapat diubah menjadi himpunan S, vektor S1, vektor S2 sampai vektor Sn ini yang ortogonal. Caranya kayak gini. Vektor S1 sama dengan vektor S2. Vektor S1 sama dengan vektor B1. Nah, untuk vektor S2-nya itu vektor B2 ini dikurangi proyeksi B1 ini atau proyeksi ini terhadap dikalikan dengan B2, vektor B2, maka hasilnya kayak gini. Nah, proyeksinya apa sih? Proyeksi ini kayak gini. Proyeksi ini merupakan ruang hasil kali dalam daripada vektor B2 dikalikan vektor S1 tadi atau vektor ortogonal daripada B1 tadi itu dibagi dengan panjang vektor ortogonal tadi dikalikan S1 sini. Jadi proyeksi B1 dikali B2 itu sama dengan ruang hasil kali dalam antara vektor B2 dengan vektor S1 dibagi panjang vektor S1 dikuadratkan dikali vektor S1. Dan itu untuk yang selanjutnya sama, caranya juga sama sebenarnya. Tinggal kita ganti ini kita ganti vektornya aja ya. Jadi kalau kita nyari S3-nya maka yang di sini tuh vektor B3. Kan tadinya nyari S2 berarti kita pakai vektor B2. Kalau nyari S3 kita pakai vektor B3 dikurangi proyeksi B2 terhadap vektor B3. Yang mana proyeksinya itu seperti ini. Nah, ini kan vektor B3 kan ini, proyeksi B2 terhadap B3 itu ini. Ini B3 ini harusnya. Nah, proyeksinya itu sebelah sini. Nah, jadi kalau kita mencari semakin tinggi, semakin ke mendekati N, maka proyeksinya itu akan semakin panjang gitu. Sampai ke Sn ini yang mana sama dengan vektor Bn dikurangi proyeksi N-1 Bn sama dengan vektor Bn dikurangi proyeksinya tadi ini sampai ke Bn Sn per Sn-1. Ini Sn-1 seharusnya. Oke. Secara umum bentuknya itu bisa ditulis seperti ini ya. Secara umum. Oke, terima kasih.